Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang indah ini, yang berbahagia, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk bersama-sama beribadah. Baik yang ada di rumah Tuhan maupun ada yang di rumah, dan dimanapun saudara saat ini berada, saya yakin dan percaya, waktu yang indah Tuhan berikan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara, kita akan memulai ibadah pada pagi yang indah ini. Tuhan telah memberikan kemurahannya yang luar biasa, di mana kita bisa bersama-sama diberi kesempatan untuk memuji, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan, ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian dengan segenap hati kita. Hanya untuk memuji Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak kita tinggikan. Engkau yang layak terima segala pujian dan hormat. Haleluya. Ku datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ku ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau. Ya Tuhan Allahku, Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau. Ya Tuhan Allahku, Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Raja, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan Dia, dan apalagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu kebenaran firman Tuhan, karena di saat-saat ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bagi setiap orang yang percaya, di saat ini mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita datang menyembah Dia, kita agungkan. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Raja, ku sembah Kau. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Segala puji, hormat,
kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku ya Rajaku, Allahku ya Rajaku, Allahku ya Rajaku, Allahku ya Rajaku. Haleluya. Kami datang Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak terima segala pujian dan hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini Tuhan, dimanapun saudara kami berada, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, maupun masih dalam perjalanan mereka melakukan. Kami percaya Tuhan, hari yang indah ini Tuhan berikan, karena kami mau bersorak-sorai bagi Dia. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku. Saya yakin dan percaya hari ini menjadi hari yang indah, istimewa, Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan lagu Langit dan Bumi, pujilah Dia. Kita akan memuji Dia, kita akan mengagungkan Dia. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Dia. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Dia. dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Langit dan bumi, pujilah Dia. langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan saudara. Saya yakin dan percaya menjadi sukacita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita akan nyanyikan kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Dia selalu baru dan selalu baru. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap mulia kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap mulia kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kami, Engkau berfirman dan merubah hidup kami. Haleluya. Untuk itu kami nantikan firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Beri kami hati dan telinga yang taat dan tunduk akan kuasa Roh-Mu yang akan Engkau kerjakan lewat firman yang sebentar akan kami dengar. Urapi hamba-Mu, Haleluya. urapi kami semua, baik yang ada di tempat ini, baik sidang jemaat yang ada di rumah, dimanapun kami berada. Lawatan Allah boleh kami rasakan Haleluya. ketika kami duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan Roh-Mu menuntun kami menjadi pelaku-pelaku atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk kembali diisi dengan Haleluya. kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur pagi ini kita bisa berada bersama-sama di rumah Tuhan. Demikian juga saudara-saudara yang di rumah, mari hari ini kita sama-sama menikmati firman Tuhan, dilayani oleh Pendeta Agus. Ya, beliau datang bersama dengan keluarga dan ada di tengah-tengah kita, dan pagi ini beliau yang akan melayani kita lewat firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita konsen di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari Pak Agus. Iya, puji Tuhan, selamat siang, selamat kita boleh bertemu dalam kasih Tuhan Kristus. Senang sekali kalau kita boleh berjumpa kembali, walaupun secara virtual, secara online, tetapi ini tidak mengurangi semangat kita. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala, juga Majelis Jemaat yang sudah mempercayakan pelayanan pada siang hari ini. Puji Tuhan. Ya, kita berada di dalam situasi pandemi yang hari-hari ini tidak baik, Saudara ya. Ini betul-betul pada puncaknya, begitu meningkat, dan pandemi ini sudah mengubah cara hidup kita yang oleh Bapak Jokowi disebut dengan new normal, lalu diprotes, lalu disebut dengan kebiasaan baru. Ya, saya tidak pernah menyangka, kita yakin dan percaya belum pernah ada dalam sejarah kita ibadah menggunakan masker begini, Saudara ya. Harus menggunakan face shield dan sebagainya, dibatasi. Dulu saya termasuk gembala yang anti live streaming sebenarnya ya, anti live streaming. Kalau khotbah saya direkam lalu beberapa hari disiarkan ke YouTube nggak apa-apa, tapi live streaming saya termasuk anti, karena kalau live streaming nanti jemaat kan berpikir, oh enggak usah datang ke gereja, neng omah saja, Saudara. Tetapi hari-hari ini konsep-konsep, prinsip-prinsip gembala harus
mulai bertoleransi dengan keadaan, ya, dengan keadaan. Ya, jadi kalau beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi, kalau ada jemaat yang flu, telepon sama saya, sorry besok nggak bisa ibadah. Wah, manja sekali, ya. Orang Kristen bayi katanya, baru flu aja nggak ke gereja, ya. Tapi sekarang saudara ya, ada jemaat yang tanya, besok ibadah jam berapa? Hacing, nggak usah ibadah, di rumah saja, online saudara ya. Luar biasa. Oh ini berat loh saudara ya, kami hamba-hamba Tuhan berat saudara, sebenarnya hari-hari ini hamba-hamba Tuhan berat. Jadi tidak ibadah menjadi pilihan, menjadi optional. Siapa yang bisa melarang? Besok saya nggak ibadah, ini kan pilihan saudara ya, pilihan. Tetapi saya kira percaya kita sebagai orang-orang percaya tidak membuat semangat kita patah, amin. Karena nanti kalau kita melihat, di sepanjang sejarah hidup manusia, apapun yang dihadapi, baik itu pandemi, bencana sekalipun, persoalan yang berat sekalipun, tidak membuat manusia patah, tetapi manusia bisa mengatasi itu. Oleh karena itu firman Tuhan pada siang hari ini temanya adalah manusia, gambar, dan rupa Allah. Apa yang dimaksud manusia, gambar, dan rupa Allah? Nanti kita melihat ya, dalam menghadapi pandemi, dalam menghadapi situasi-situasi hari-hari ini. Kejadian 1 ayat 26 hingga 27 saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menjadikan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Nah Bapak Saudara, ayat ini tidak sesederhana yang kita baca. Dikatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, image of God, image of Dei dalam bahasa Yunaninya, artinya kita adalah gambarnya Tuhan. Apa yang dimaksud dengan gambarnya Tuhan? Kita ini berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kita ada ciptaan yang termulia, ciptaan yang paling istimewa. Makanya saya kurang setuju kalau pelajaran-pelajaran agama di sekolah, seringkali kalau kita belajar tentang penciptaan, seringkali kan dikatakan Tuhan menciptakan bumi dan seisinya. Sebenarnya salah itu. Yang betul adalah Tuhan menciptakan manusia dan sarana prasarananya. Karena inti ciptaan adalah manusia. Maka kenapa manusia berada di ciptaan yang terakhir? Karena semua dipersiapkan Allah. Jadi tujuan ciptaan bukan bumi saudara. Tetapi inti penciptaan adalah manusia. Ya, manusia diciptakan begitu luar biasa. Allah berfirman, maka jadilah saudara ya. Tetapi untuk manusia, Allah betul-betul dia mencipta, dia turun tangan, dia mencetak saudara. Tidak hanya berfirman. Dan luar biasa, manusia dikatakan sungguh amat sangat baik. Manusia ada ciptaan yang luar biasa karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Dan lebih luar biasanya lagi saudara, manusia adalah ciptaan Allah yang mulia yang diberkati dan diberi otoritas menaklukkan bumi. Coba kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28 dikatakan begini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jadi diciptakan dengan hikmat yang luar biasa, lalu dikatakan Tuhan memberkati mereka, diberkati manusia ini. Dan yang kedua dikatakan apa? Tuhan memberikan otoritas. Dikatakan taklukkanlah bumi. Kata taklukkanlah dalam bahasa aslinya disebut dengan dalam bahasa kabas. Kabas itu artinya diberikan otoritas untuk mengelola. Ya, menaklukkan ini artinya mengelola bumi. Boleh dinikmati, tetapi juga harus dibudidayakan. Itulah manusia. Dan itu perlu hikmat Tuhan. Binatang nggak bisa saudara, binatang hanya menikmati ciptaannya Tuhan saja. Ya, binatang belum pernah saudara pernah melihat anjing saudara ya, dia makan daging, ternyata dia di kandangnya ada kandang lagi, ya dia ngopenin
ayam saudara, luar biasa ya. Kenapa kok ngopeni ayam? Lah ayam kan saya makan supaya setelah saya makan dia tetap berkembang biak. Enggak ada saudara. Ketika Adan dan Hawa keluar dari Taman Eden, kira-kira model bajunya seperti apa saudara ya? Apakah yang ibu-ibu pakai rok, long dress begitu saudara ya? Kan enggak ada. Belum ada saudara. Mungkin paling banter pada waktu itu dia ambil bulu domba, ya kan? Kalau bulu domba itu mungkin hanya cukup untuk bajunya saja, ya toh. Nanti celananya paling di lubang tengahnya dulu dimasukkan. Kan itu kan belum ada desainer sudah, belum ada mesin jahit, ya masih begitu sederhana. Makanya kalau film-film zaman dulu kan modelnya kan kulitnya kulit domba saudara ya. Kalau kulit gajah mungkin kelebaran saudara ya, dimasukkan sisa, belum ada gunting. Jadi mungkin kulit domba, kulit sapi dan sebagainya. Dipakainya sederhana sekali. Lalu di dalam perkembangannya nanti mulai ditata, mulai ada jubah, mulai ditemukan jarum, mulai ada benang. Itu kan bentuk kreatif manusia. Tuhan gak sediakan loh saudara. Tuhan gak sediakan. Cara makannya Adam dan Hawa bagaimana? Apakah ada sendok? Belum ada, sumpit belum ada, mungkin makannya boleh cekop gitu saudara ya. Saya pernah melihat ya saudara ya, makan pakai tangan aja antara orang Jawa sama orang Batak beda, betul ya. Orang Batak kalau makan begini saudara, betul ya. Makan begini, saya pertama kali kaget bener gitu. Makanmu kok begitu katanya, makan kok begini, jorok amat. Mereka ngatain saya, man. Orang Jawa kalau makan seperti burung gagak katanya. Kalau makan kan begini katanya. Yang mantep tuh yang begini. Nah itu namanya budaya. Makanya dikatakan tidak ada budaya paling benar, tidak ada budaya paling salah. Namanya budaya. Kalau engkau ada di antara orang Jawa, jangan pakai budaya Batak. Kalau engkau ada di Batak, jangan pakai budaya Jawa. Nah ini bentuk budaya-budaya itu bentuk kreativitas yang Tuhan berikan. Adam dan Hawa bisa bertahan. Buktinya apa? Kain akhirnya menjadi seorang peternak. Kain petani saudara ya. Balik ini pandemi pakai lali saudara ya. Habil menjadi peternak. Saya pikir dan percaya kan diajarkan saudara ya. Mereka berkembang untuk bertahan hidup. Itu kan semua dikerjakan untuk bertahan hidup. Coba kita lihat nanti kreativitas yang luar biasa di dalam Kejadian 4 ayat 20 hingga 22. Ini bentuk kreatif manusia saudara, kreativitas manusia. Ayat 20, ada itu melahirkan Yabal, dialah menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Namanya adiknya adalah Yubal, dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Sila juga melahirkan anak yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga, tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Luar biasa saudara ya. Dalam perkembangannya nanti ada ahli ternak, ya, ada yang membuat seruling. Keyboard ini kan enggak awalnya seperti ini saudara. Sekarang enak ya. Kita ini kadang dibodohin dengan kemajuan zaman loh saudara, betul nggak? Saya ini dulu pertama belajar keyboard. Begitu mentok-mentoknya dipaksa main keyboard. Ya, akhirnya saya dikasih tahu teman bahwa keyboard ini bisa ditranspose. Nah saya ini jago main keyboard tetapi transpose. Mainnya tetap di C. Kenapa di C sudah? Saya ini paling jengkel kalau main masuk ke hitam sudah. Hitam ke kanan ke kiri. Jadi kalau C itu mainnya di putih semua sudah. Pokoknya do misol gampang sudah. Mau minor mau mayor kan gampang. Nah saya jago saudara. Makanya awal-awal perintisan dulu saya dikasih keyboard yang bisa ditranspose. Jadi belum ada pemain musik saudara. Wah saya main saudara. Begitu pas pertemuan wilayah nggak ada pemain musiknya. Ya pemain keyboardnya nggak datang. Dia bilang, bagus, main katanya. Kan kamu bisa main, bisa nggak? Bisa, main. Nanti dulu saya bilang, kok nanti dulu? Saya lihat alatnya dulu saya bilang. Begitu saya lihat alatnya, nggak bisa. Loh kenapa nggak bisa? Nggak bisa ditranspose saya bilang. Loh, saudara luar biasa loh ya. Sekarang alat-alat ini yang hebat bukan kitanya dibodohi sama alat saudara. Bodohi sama alat. Tapi itu bagaimana menciptakan itu yang luar biasa saudara. Itulah kreatif manusia. Jadi sangat bodoh sekali kalau kita menghadapi pandemi dan menyerah. Saudara kita nggak punya kreativitas. Kami gembala-gembala ini yang paling berat saudara menghadapi pandemi. Kenapa? Jemaat-jemaat kami di kota Salatiga banyak yang kolab. Yang jualan sepi, betul ya saudara. Awal-awal itu betul-betul orang ketakutan dengan pandemi. Sepi. Hidup Salatiga salah satunya UKSW saudara. Di daerah Kemiri sekitar UKSW itu hidup 24 jam.
tempat makan dan sebagainya. Ketika pandemi, bahkan sampai sekarang itu belum bangkit, saudara. Itu seperti kota mati. Dan jemaat kami banyak yang hidup di sana. Mereka berkata, Om gimana Om? Suami saya di PHK, warung kami tutup dan sebagainya. Saya bilang begini, kamu bisa apa? Kamu bisa buat apa? Buat makanan, sudah di online kan. Jadi WA grup dan sebagainya, gereja, multimedia gereja dipakai untuk itu. Ya, di sana, diiklankan di sana. Terus, ya cuma korbannya kan gembala saudara ya. Kebanyakan gembala gue ini, Om kami mau jualan ini, coba Om cicipi dulu saudara. Dibayar nggak mau saudara ya, dibayar nggak mau. Pertama cicipi dulu, lah besok-besoknya masuk nyicipi terus saudara ya. Jadi kita mumpung ke sana saudara. Dan nggak cuma 1 2, banyak saudara. Dan puji Tuhan, ketika mereka kreatif, gara-gara pandemi, ternyata ada positifnya saudara, betul nggak? Kalau dibilang negatif, banyak negatifnya. Kalau dibilang positif, banyak positifnya. Termasuk live streaming, saudara. Jadi begitu disampaikan kita tidak boleh ibadah, itu terakhir tidak boleh ibadah kami Pak Kadunov itu terakhir. Tanggal 22 Maret sama Konve datang itu. Waktu itu udah rame. Wah ibadah boleh nggak, ibadah boleh. Saya bilang Konve sama Kadunov gini, kalau sampai besok dilarang ibadah, nggak jadi khotbah saya bilang. Jadi khotbah. Tapi pada waktu kita tunggu di wali kotanya masih optional. Jadi boleh ibadah, boleh tidak. Ya kita milih ibadah saudara, milih ibadah. Tapi minggu depannya sudah tidak boleh ibadah. Waduh nggak boleh ibadah. Saya langsung kumpulkan multimedia. Ya, saya bilang kita harus live streaming. Ya pada waktu itu sudah enggak ngitung kuota lah saudara. Pokoknya kita naikkan. Dari yang 50 menjadi 100 megabit ya, naikkan saudara. Karena ini kan pemakaian kuotanya luar biasa ya, YouTube kan. Karena kami di sana tidak berhenti sama sekali. Pokoknya begitu kita stop, semua live streaming, wadah-wadah live streaming saudara ya. Kita siapkan, saya panggil, saya kumpulkan semua, mulai live streaming. Multimedia, pikirkan live streaming. Dan kaitannya bukan hanya multimedia, dengan sound system. Live streaming, memang di awal-awal waduh rada kacau-kacau sudah ya. Kita ini GPDI kan seperti begini-begini jarang sudah ya. Anti live streaming lah kita ini. Ya, karena kita nggak mau kehadiran itu paling utama, tapi dipaksa sudah. Waduh, harus berkreasi. Berkreatif, saya harus merelakan prinsip saya yang anti live streaming, ya sudah harus live streaming sudah. Tapi saya baru tahu sudah, ternyata ketika live streaming kita ini bukan sekedar memberkati jemaat, bukan sekedar memberkati kota Salatiga, bukan sekedar memberkati Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Kami cukup kaget itu. Begitu kita sudah mulai beberapa bulan begitu, setiap kali sudah mau, biasa gitu ya tadi ya, saya nggak tahu yang tahu multimedia ya, di setel dulu. Pokoknya belum mulai sudah ada, ya tahu ditunggu dulu untuk live gitu ya. Wah, Malaysia siap, Amerika siap, Hong Kong siap, waduh. Saya harus latihan bahasa Inggris saya ini saudara. Tapi yang nonton pasti TKW, TKI saudara ya, tahu bahasa Indonesia saudara. Tapi bersyukur, saya sampaikan ke jemaat, ya, yang nonton langsung, wah 1.000, 2.000 di YouTube kita ya. YouTube kita dalam waktu, kan itu harus 1.000 saudara bisa supaya di HP ya. Jadi waktu itu masih 200-300 lah. Langsung saya genjot ya, saya umumkan semua di subscribe sudah ya. Dalam waktu berapa ya, seminggu enggak sampai udah langsung tembus ke 1.000 saudara. Jadi ada positifnya. Coba kalau nggak ada pandemi, mentok di 200, nambah 1, nambah 2 gitu saudara. Sekarang sudah terus meningkat. Jadi sebenarnya begini saudara, kalau kita menghadapi ini dengan ketakutan, ya pasti takut. Saya bersyukur Bapak Presiden kita luar biasa saudara ya. Dikatakan new normal. Tapi akhirnya diprotes kok new normal. Berdampingan dengan COVID diprotes. Ya berdampingan sekarang ini, coba lihat orang udah gak takut dengan COVID kok saudara. Ya dikatakan Jakarta ngeri, kita mau masuk Jakarta aja ngeri-ngeri juga saudara sebenarnya. Lihat ini pandemi atau enggak ya saudara. Yang ngeri kan di rumah sakit saudara, yang di rumah sakit kelihatan ngeri, tapi di jalan-jalan tuh sudah nggak ada ngeri-ngerinya itu, saya lihat ini pandemi atau enggak saudara. Kita mau masuk aja takut-takutnya, ini rasanya orang Jakarta pasti mencekam semua, ternyata ya luar biasa saudara. Ya, tetapi memang saya selalu katakan gini sama jemaat, jangan pernah berpikir kenormalan sebelum pandemi, nanti setelah pandemi selesai
Apakah kenormalan itu kembali kepada itu? Tidak. Kita kan menemukan kenormalan yang baru, saudara. Dengan gaya yang baru. Sampai kapan kita harus menggunakan masker, saudara ya? Nah, kita nggak pernah tahu, saudara ya. Tetapi kan kita mau tidak mau. Ini bentuk kreativitas manusia, betul nggak, saudara? Bentuk kreativitas manusia. Kita nggak mau dikalahkan. Ya, ayo kita kreatif menghadapi kondisi-kondisi ini. Jadi jangan pernah menyerah, saudara. Saudara diberikan kemampuan untuk memiliki kreativitas dalam menghadapi apapun, termasuk pandemi ini. Jangan menyerah. Tuhan tidak pernah menciptakan kita sebagai manusia cengeng. Kita tetap kuat. Adam tetap bertahan, saudara. Diobrak-abrik dari zona nyaman. Memang kadang seringkali Tuhan izinkan kita dihancurkan dari zona nyaman, saudara. Supaya kita kreatif. Kalau zona nyaman terus kita nggak pernah kreatif loh. Benar nggak, saudara? Dengan kita diobrak-abrik, gereja mulai kreatif loh. Sekarang saudara lihat tuh ya. Gereja-gereja yang di pelosok-pelosok sudah bisa live streaming. Walaupun menggunakan Facebook. Sekarang saudara lihat tuh. Di sosial media, firman Tuhan itu kita diperkaya betul itu. Saudara mau dengarkan firman Tuhan setiap saat ada, saudara. Saudara buka Facebook sekarang ini, live streaming di desa-desa terpencil yang dulu nggak berpikir. Sekarang gereja-gereja kecil bisa memberkati, saudara. Jadi sebenarnya kita bersyukur ketika kita dibangunkan Tuhan. Saya senang tema apa, yel-yelnya Susanim, bangkit, menang. Bangkit kuat menang. Jangan pandemi, itu sebenarnya sudah dipersiapkan sebelum pandemi kan. Jadi Tuhan baik, saudara. Kalau sampai ada jemaat sekarang ini, Susanim khususnya, letoy, saudara. Wah, yel-yel itu tidak berguna, saudara. Bangkit, kuat, menang. Itu sebelum pandemi, saudara. Nah buktikan sekarang ini buktinya, saudara. Kita tetap bangkit, kita tetap kuat, dan kita akan memenangkan. Karena saudara kreatif, diciptakan sebagai manusia kreatif. Saudara, tetapi yang paling penting kreativitas manusia harus untuk memuliakan Tuhan. Roma 11:36. Roma 11:36 dikatakan demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jangan menggunakan kreativitas untuk kepentingan diri sendiri. Atau bahkan jangan menggunakan kreativitas untuk melawan Tuhan. Ingat Nimrod, saudara. Ketika setelah manusia dihukum dengan air bah, Tuhan memberikan tanda pelangi, saudara. Pelangi itu adalah tanda di mana Tuhan tidak akan pernah menghukum dengan air bah lagi. Manusia membuat menara. Apa tujuannya? Ini sebenarnya perlawanan, saudara. Tenang saja, buat menara setinggi langit. Nanti kalau Tuhan menghukum dengan air bah, kita naik. Ini kan nantangin, saudara. Tuhan ngomong tidak akan menghukum manusia dengan air bah. Kenapa manusia dihukum dengan air bah? Karena dosa. Berarti kan mereka gaya dosa saja, buat dosa saja. Nanti kalau Tuhan menghukum, tinggal naik sampai ke atas langit. Tuhan dilawan, saudara. Makanya jangan pernah nantangin Tuhan, saudara. Dihancurkan itu. Menara Babel dihancurkan dengan cara apa? Dengan cara Tuhan buat kekacauan. Babel itu artinya kekacauan, saudara. Dibuat bahasa. Ya, jadi bahasa itu adanya di situ, mungkin bahasa Jakarta, lu gue itu mungkin di situ, saudara. Ya, jadi yang satu bahasa, rumpun bahasa udah misa. Bahasa kan munculnya di situ, saudara. Sebelumnya mereka satu bahasa, saudara. Mulai pecah bahasa mereka. Jadi kreativitas jangan digunakan untuk menantang Tuhan. Ya, yang kedua, Tuhan menciptakan kita sebagai manusia kreatif. Yang kedua, Tuhan menciptakan manusia sebagai manusia adaptasi. Ya, manusia adaptasi. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ya. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ketika pandemi terjadi, jujur saudara, pemasukan berkurang, betul? Pemasukan berkurang.
gereja-gereja besar itu sebenarnya yang paling berat. Bukan gereja kecil, saudara. Kenapa? Gereja kami termasuk gereja berat menghadapi pandemi. Kita pasti berkata jujur, yang namanya pemasukan pasti berkurang. Ya kan? Tidak semua punya m-banking, tidak semua punya ATM yang bisa transfer. Ya, ada juga yang mereka datang ke gereja membawa amplopnya, saudara, masih dibawa ke gereja, ke sekretariat. Tapi gereja-gereja besar termasuk orang yang gereja yang menghadapi sulitan, saudara. Staf kami banyak, nggak mungkin kan gara-gara pandemi. Aduh, ini pandemi ya, gajinya separuh ya. Kan mana ada urusan pandemi sama gaji, saudara. Nggak ada. Tapi kami hanya katakan begini, belum lagi rekan-rekan. Begitu, belum online, saudara. Baru diumumkan minggu depan online. Wah, hamba-hamba Tuhan udah ngepelin saya. Apalagi saya bendara. Om sama saya ini tuh nggak tahu, ini ternyata kebun kacang keturunannya bendara-bendara. Kemarin saya ketemu dengan salah satu anggota MP, anggota MD bilang, "Weh, emang orang Kebocek kebun kacang ini emang keturunannya bendara-bendara dari Opa dulu ya." Saya nggak minta, saya sebenarnya di sekretariatan ya. Dipakai sekretaris karena gembala Jawa Tengah meninggal, mereka minta saya jadi bendara, saudara ya. Aduh, saudara. Tapi saya bersyukur banyak belajar dari Om Filipus, saudara ya. Waktu dulu kita jadi pengerja kan beliau sudah jadi gembala cukup lama. Kalau saya sebenarnya kalau suruh megang uang itu paling ada pusing, saudara ya. Pusing ya. Kita ini banyak yang hamba-hamba Tuhan pasti akan telepon, betul nggak ya Om ya? Om, gimana Om? Kita online. Lah kenapa? Lo online karena lo jemaat datang Om. Lah terus kolektornya kan nggak ada Om. Belum dijalankan, itu sudah teriak-teriak. Lalu kita buat, saudara, memang di gereja ada tim misi namanya. Kita ada kas misi yang biasanya untuk membantu gereja-gereja desa untuk bangun, saudara ya, dalam bentuk material. Saya bilang sama pengurus tim misi, kita sudah nggak usah bangun dulu. Kalau pandemi begini nggak ada gereja yang bangun lah, jemaatnya nggak ada mau bangun gimana, saya bilangnya. Kita ganti ke sembako. Kami bergerak ke sembako 2 minggu sekali, ya, sebulan sekali, ya kita bergerak untuk membantu wilayah-wilayah, kita bawa bantuan untuk sembako-sembako, saudara. Cuma saya katakan begini sama jemaat, banyak jemaat yang mengeluh, saudara, betul ya, karena pemasukan berkurang. Saya hanya katakan begini, kalau pemasukannya berkurang, pengeluaran harus berkurang. Itu namanya adaptasi, dan manusia diberikan kemampuan itu. Kalau biasanya makannya ayam goreng, ya sekarang nggak usah ayam goreng, ketela pohon, masih hidup, amin, malah sehat. Itu hanya manusia. Anjing saya, saudara, si Bravonya udah meninggal, saudara, yang coklat meninggal ya, yang si Birdi, ya itu husky sama golden, saudara, nggak mau tahu mau pandemi, pokoknya siang kepala ayam ya kepala ayam. Juragannya, sudah bosnya makannya biasanya ayam jadi ketela pohon, dia nggak mau. Pokoknya kalau nggak sampai ada kepala ayam, protes dia. Untung nggak punya tangan, dia bisa demo, kasih tulisan, saudara. Artinya apa? Binatang nggak punya kemampuan untuk beradaptasi, saudara. Pokoknya jatahnya makan. Anjing saya jam 12 kalau nggak lupa dikasih makan, teriak-teriak, kita tahu, oh belum kasih makan ini. Coba kalau pengerja saya hari begitu, saudara, lupa makan, wah teriak-teriak, saudara, apa? Belikan tiket pulang kau. Manusia diberikan kemampuan beradaptasi, saudara. Jadi tidak ada alasan. Kalau pemasukan berkurang, iya pengeluarannya berkurang lah. Kalau biasanya suka tas ganti-ganti sebulan sekali, ya sekarang setahun sekali, bersyukur. Amin. Kita beradaptasi. Tadi dikatakan cukupkanlah. Belajar mencukupkan dengan berkat yang ada. Kita nikmatin. Saya bilang kepada seluruh majelis-majelis gereja, kita mulai kencangkan ikat pinggang. Orang Jawa bilang prihatin. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Kita mulai tahan. Bagian bendahara telepon saya, Om, airnya naik Om, air pumpnya naik. Dulu biasanya cuma 600, sekarang 1,5 juta katanya. Saya pikir-pikir, kenapa kok bisa naik? Iya saudara, sekarang kan setiap jemaat harus cuci tangan, saudara. Saya aja beli cuci tangan yang model diinjek, saudara. Bukan yang pakai keran. Coba kalau pakai keran ya, jemaat kan bertanggung jawab, buka duluan, seret, cuci, set. Dia ngambil sabun, ini ngalir ini. Ya kan? Cuci ya, baru ini. Ini udah berapa liter ini, saudara. Nah di Salatiga kita beli yang
Memang kita harus keluarkan dana yang model diinjek saudara. Diinjek keluar. Nah kalau diinjek kan cet, ya gitu saudara ya. Terus begitu mau sabun dia harus injekannya pindah, ceret. Nah ini kan mati air. Itu saja kita udah meningkat. Lalu bulan kemarin dibel lagi, Om 2,5 juta, naiknya 1 juta lagi dari 600, 1,5, 2,5 juta. Saya pikir-pikir kok ya naik terus ya. Terus saya ingat juga, iya karena jemaat sudah mulai banyak, 75%. Bahkan kami, GPDI kan terkenal paling berani saudara, paling berani ibadah. Yang lain GKI masih online, kita dari Juli sudah suruh offline nggak pernah tutup sampai hari ini. Baru hari ini saudara, karena memang Salatiga naiknya tinggi sekali. Jadi baru hari ini kita baru online kembali saudara. Kita nggak pernah, yang lain buka tutup saudara. Begitu offline baru 2 minggu, terus dikatakan Salatiga naik, mereka tak takut. Wah PPDI boy selama pemerintah nggak larang jalan terus sudah, tetapi protokol kesehatan kami ketat. Kami setiap kali ibadah ada 30 satgas yang menjaga dengan ketat dan galak. Gembalanya sampai berani begini sudah. Nggak berani. Kalau staf takut saudara. Kalau stafnya Bu Gembala lupa pakai masker bablas sampai ditegur sama, loh tadi saya nggak pakai masker kok kalian diem saja. Hehe. Takut mungkin kalau bulan depan dikurangi saudara ya. Kita protokol kesehatan. Nah, banyak sekali jiwa-jiwa yang gerejanya online akhirnya datang ke gereja kita. Bahkan yang akhirnya menyatakan pindah. Karena mereka merasa bertumbuh. Saya bilang, iya Bu, tenang aja, enggak Om. Saya takut nanti kalau Om tanyakan, enggak lah sudahlah pokoknya. Kalau air kita nggak bisa batasi, masa dibatasi 3 tetes. Enggak bisa lah saudara ya, pokoknya sudahlah, pokoknya dipakai. Pokoknya yang lain kita bisa prihatin. Kita harus beradaptasi, amin. Jadi jangan dikalahkan, kita belajar beradaptasi. Bapak saudara, manusia diberikan kemampuan untuk beradaptasi dengan setiap persoalan hidup. Coba kita lihat dalam Filipi 4 ayat 11 hingga 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik hal dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus berkata, aku tahu itu apa kekurangan. Apa itu kelimpahan. Tuhan izinkan kami menghadapi kekurangan. Walaupun kami tidak pernah merasa kekurangan. Ketika kami merintis dulu, ya kami beradaptasi. Saya bersyukur sudah. Ya, istri saya ini dari kebun kacang dari Jakarta, ketika ngerintis, waktu mama kami datang, kami nggak pernah cerita saudara. Tidak pernah cerita ketika masa-masa sulit dalam perintisan, walaupun kami tidak pernah merasa itu sulit. Kami hadapi dengan sukacita. Hanya mama kami sempat datang ngomong gini, Ika ini dulu nggak doyan sayur, kok sekarang doyan sayur kata saudara ya. Kok sekarang doyan sayur? Ya itu namanya beradaptasi. Nek makanannya ayam terus makan jarang masak sayur saudara. Ya di rumah ini jarang masak sayur. Beradaptasi. Ketika kami masa-masa perintisan ya, udah beberapa jemaat datang ke kandang sapi saudara tahu kan kondisinya. Di depan rumah sakit kandang sapi, rumah sakit dokter kandang sapi itu ada satu warung, saudara. Itu kalau beli sayur harganya cuma 1.000 rupiah. Jadi bu istri saya ini kalau setiap hari belanja di situ 2 macam sayur. Ya paling tambah tempe, tahu lah saudara. Ya, jadi satu sayur dimakan siang hari, satu sayur dimakan malam hari. Sepiring berdua, asiknya luar biasa saudara. Itu rasa tempe, kalau dimakan dengan cinta, rasanya menjadi seperti tempe saudara. Nah, mungkin lah saudara, makan tempe kok KFC ya tetap tempe saudara. Tapi rasanya sukacita saudara. Sukacita. Dan saya bersyukur dia waktu itu makannya masih sedikit. Saya brauk, saudara tahu brauk orang Jakarta, kalau orang Jawa nek brauk itu artinya makannya banyak saudara.
Nah sekarang prihatin, sama-sama prihatin saudara ya. Nah saudara, kita belajar menyesuaikan diri. Beradaptasi. Tetapi apa saudara? Baik itu kekurangan kelimpahan. Semua dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, kita perlu Tuhan bukan hanya pada waktu kekurangan. Pada waktu kelimpahan pun kita perlu Tuhan. Banyak orang jatuh bukan pada waktu kekurangan saudara. Orang jatuh karena pada waktu kelimpahan. Kenapa? Dia tidak pernah mengandalkan Tuhan ketika dia berkelimpahan. Mari kita belajar beradaptasi. Yang ketiga, manusia yang pertama kreatif, manusia adaptasi. Yang ketiga, manusia free will. Tuhan menciptakan kita menjadi manusia free will yang punya kehendak bebas. Coba kita lihat sama-sama di dalam Kejadian 2 ayat 16 hingga 17 dikatakan demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ketika saya mengajar di STT, di sekolah, mereka ngomong gini, Pak Tim, kenapa Tuhan kasih pohon pengetahuan baik dan jahat? Coba kalau enggak dikasih pengetahuan baik, pengetahuan buah dan baik dan jahat itu pasti manusia enggak jatuh dalam dosa. Nah saudara, kalau sampai tidak ada pohon buah pengetahuan baik dan jahat, manusia enggak punya free will. Manusia tidak punya pilihan. Tuhan kasih pilihan, walaupun pilihan itu gampang sebenarnya. Semua boleh dimakan, hanya satu. Kok ya satu dimakan. Inilah manusia. Saudara, Tuhan kasih pilihan sama kita, mau ikut Tuhan atau ikut dunia. Mau ngandalkan Tuhan, ngandalkan diri sendiri. Itu kan pilihan saudara. Tetapi setiap pilihan ada konsekuensi. Dan konsekuensinya senang tidak senang, suka tidak suka kita sudah tahu. Kalau ngandalkan Tuhan diberkati, jelas. Mengandalkan kekuatan manusia terkutuk, jelas. Jadi jangan nanti ketika engkau mengandalkan manusia, engkau jatuh, engkau hancur, perlu datang sama gembala, datang sama hamba Tuhan, ngomong piye ini. Loh kamu sudah tahu jawabannya. Seringkali saya sampaikan itu. Kalau jemaat, hidupnya nggak benar kita ingatkan. Begitu jatuh, Om gimana Om? Piye Om? Ora piye saya bilang. Kamu udah tahu jawabannya, tanggung itu. Tanggung. Kalau nggak hidup dalam Tuhan, jelas saudara. Kita dikasih free will. Ketika engkau memilih ikut Tuhan, engkau tidak pernah dipaksa. Bahkan ketika engkau memilih untuk meninggalkan Tuhan, itu pilihanmu. Ingat anak sulung dan anak bungsu itu. Anak bungsu memilih untuk tinggalkan bapaknya. Hancur hidupnya. Tapi kita bersyukur sudah punya bapak yang luar biasa. Ketika anak bungsu itu datang, diterima oleh Tuhan. Walaupun niatnya anak bungsu datang bukan untuk sebagai anak, saudara, untuk jadi pembantu. Karena dia melihat pembantu di rumah bapaknya aja makmur hidupnya. Saudara, kita punya free will. Mari kita gunakan free will itu. Kehendak bebas. Sejak semula manusia diciptakan bukan sebagai robot. Ya. Jadi Tuhan mau menjadikan kita manusia yang punya pilihan. Ketika engkau memilih untuk hadir pada siang hari ini, untuk beribadah walaupun melalui online, itu pilihanmu. Ada banyak juga saudara, walaupun kita live streaming, alah nanti malam. Neng mall sih. Lu banyak orang takut pergi ke gereja tapi neng mall ya kenceng lu saudara. Ada banyak. Itu pilihan. Maka saya bilang tidak gampang saudara. Di tengah pandemi ini. Tetapi menjadi gampang kalau Anda lebih memilih. Senantiasa ada di dalam tangan Tuhan. Kalau di gereja itu saudara prokesnya jelas saudara. Ya. Prokesnya jelas, yang sulit kan paling kan ini, petugas-petugas ibadahnya aja sudah, betul nggak? Jemaatnya gampang, petugas ibadah, yuk selfie, wah sudah. Nggak tahu di sini, iya enggak itu sudah. Pokoknya habis ibadah saudara, langsung pelayan ibadahnya selfie, buka masker sih. Di sini nggak ada, di sini nggak ada. Ya, di sininya nggak ada sih, nanti habis ini ada saudara. Di sana nggak berani saudara, di Siloam nggak berani saudara. Berani ngejak ibadahnya, selesai ibadah gembalanya, wah nggak ada itu. Mereka tahu gembalanya nggak seneng selfie saudara.
Tapi kalau saya pelayanan di gereja lain, Om foto dulu ya Om, ya ampun saudara ya. Jemaat saya protes, Om kalau di gereja lain mau, sama anak era gelem katanya saudara. Kalau sama anaknya saya larang saudara ya, tapi sama gereja lain kan nggak bisa saudara ya. Pandemi yo nekat aja saudara, saya udah larang mereka. Nggak boleh ya, boleh jaraknya 2 meter, satu sama lain 2 meter ya toh. Tujuannya supaya kalau foto kan nggak masuk saudara, kalau masuk pun jauh, nggak kelihatan saudara. Ya nekat saudara, ya namanya enggak tahu, selfie itu menjadi kebutuhan primer hari-hari ini saudara. Enggak namanya anak sekolah minggu, enggak mengenal itu remaja, pemuda, orang dewasa, termasuk lansia. Loh di Solo saudara, ada lansia reuni, langsung kena 27 orang COVID saudara. Lah, saya sempat bilang, ini kok yo kurang kerjaan, lansia kok yo reuni, jalan aja udah susah. Reuni saudara. Kena 27 orang COVID saudara. Ayo kita jaga prokes saudara ya. Harus protokol kesehatan dijaga ketat. Di Salatiga ketat saudara, enggak boleh. Ya 2 Atam galak-galak saudara, pokoknya galak-galak aja. Pulang begini udah pakai speaker. Ayo cepat pulang semua, pulang, jangan ngumpul. Jadi gue kalau ibadah di Siloam masih pandemi, jangan kaget sudah begitu pulang mereka satgasnya udah bawa speaker ya. Kemarin hanya pakai toa, saya bilang pakai ganti yang speaker gede, saya bilang. pulang, ayo pulang, jangan ngumpul. Oh, galak-galak sudah, jangan sampai kita nanti kan jadi klaster baru. Ya, jadi mari kita dengan free will, kita gunakan kehendak bebas kita. Untuk memuji, untuk memuliakan Tuhan. Tuhan ciptakan kita menjadi manusia gambar dan rupa Allah. Jangan takut menghadapi pandemi, tapi jangan sok juga. Jangan sok, tetapi kita hadapi dengan kekuatan Tuhan. Ya, kekuatan Tuhan. Ya, karena kita adalah manusia kreatif, manusia adaptasi, dan Tuhan memberikan free will kepada kita. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, menggenapi firman-Mu. Ingat, kita adalah manusia gambar dan rupa Allah. Genapi firman Tuhan itu. Jangan kalah dengan keadaan, jangan kalah dengan pandemi, jangan kalah dengan situasi zaman. Karena Tuhan ciptakan kita sebagai manusia kreatif, manusia adaptasi, dan diberikan free will oleh Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan Kau sempurna, Kau sempurna. Amin. Dalam rancangan-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, kau di dalam. Kau bersamaku, Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Benar Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kita mampukan kami sebagaimana firman katakan untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami dapat melakukan seperti yang Kau inginkan, sehingga hidup ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan buatlah kami mengerti, sehingga dalam masa-masa seperti ini, kami semua masing-masing dapat melakukan seperti yang firman-Mu ajarkan. Kami mengerti hidup ini adalah untuk memuliakan Engkau. Hidup ini harus beradaptasi dengan sesama, menghadapi berbagai keadaan. Karena itu Roh Kudus, tolong setiap kami sebagai umat-Mu. Ajar kami percaya, walaupun ada kehendak bebas dalam diri kami, tapi ajar kepada kami mengerti, yang terutama adalah memuliakan Engkau, menjadi alat untuk tetap meninggikan nama-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pendeta Agus dan keluarganya, dalam pelayanannya, dalam apa yang dia lakukan bagi kemuliaan dan bagi nama Tuhan. Pakai lebih lanjut, sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan. Seluruh jemaat hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Di tengah-tengah pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan bagi mereka, sehingga umat-Mu tetap jadi umat yang berkemenangan. Haleluya. Sebab itu terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hamba-hamba-Mu, jadikan kami orang yang dapat menguatkan, meneguhkan setiap hati, sehingga kehidupan kami pun boleh menjadi alat yang memuliakan Engkau selalu. Terima kasih. Terima kasih buat kesempatan kami masih mau dan bisa beribadah bersama Tuhan. Baik yang kami lakukan di tempat ini, di gereja, maupun umat yang melakukannya di rumah masing-masing. Kami tahu berkat-Mu ada atas kami semua. Karena kami tahu itulah janji firman Tuhan. Kami harus beribadah, sehingga segala sesuatu Engkau pun melengkapi bagi kami semua. Sebab itu terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sehingga apa yang kami boleh kembalikan bagi Engkau, baik korban syukur kami, milik Tuhan, semuanya kami pakai juga untuk memuliakan Engkau. Itu berkati kami semua dalam kasih sayang-Mu. Terima kasih. Itu berkati juga pemerintahan kami, dalam menata semuanya Tuhan. Baik untuk pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, semuanya Tuhan sedang dikerjakan. Pembangunan tetap dapat berjalan dengan baik. Sehingga pada waktunya Indonesia pun menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih berkati pemimpin kami, presiden kami Tuhan, dalam tanggung jawab yang besar untuk melakukan pemerintahan ini. Tuhan tolong presiden kami Bapak Jokowi, dalam hikmat-Mu beliau dapat melakukan yang terbaik, supaya nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih buat kami semua yang boleh ada bersama-sama, dan kami tahu bagaimana Engkau sudah berkati kami pada waktu yang lalu. Saat ini pun juga berkat-Mu melimpah atas kami semua. Sebab itu terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Karena itu saudaraku yang kekasih, biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, rahmat dan kasih sayang Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus ada atas kehidupan kita semua saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali membawa kita masuk dalam kemuliaan-Nya kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya kita berkata amin. Kita duduk sebentar, nanti pengumuman akan disampaikan. Puji Tuhan, dari tempat ini kami sampaikan permohonan maaf kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah atas ketidaknyamanan hari ini karena adanya kendala transmisi internet. Ya, tetapi kita bersyukur
kita berdoa buat tim multimedia yang bekerja keras, berupaya supaya ibadah hari ini tetap bisa diikuti oleh sidang jemaat Tuhan setelah selesai ibadah ini. Ya, sekali lagi ada kendala transmisi internet sehingga ibadah live streaming tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pengumuman selanjutnya, setelah ini pukul 1 akan ada ibadah sekolah minggu. Kepada sidang jemaat Tuhan bisa mempersiapkan putra-putrinya supaya anak-anak bisa siap dan standby mengikuti ibadah sekolah minggu. Satu kegiatan disiapkan oleh gereja sebagai upaya mengisi liburan anak-anak dan juga mempersiapkan anak-anak memasuki tahun ajaran baru supaya mereka lebih bersiap lagi dengan kondisi-kondisi yang nanti tentunya dengan warna-warna yang baru anak-anak akan memasuki tahun ajaran baru. Ada kegiatan sekolah Injil liburan, masih dibuka registrasi, jadi bagi Bapak Ibu yang belum mendaftarkan putra-putrinya atau teman-teman remaja yang belum melakukan registrasi masih ditunggu. Ya, mari bersama-sama kita mengisi liburan kita dengan kegiatan-kegiatan yang membangun iman percaya kita dan kita bersama-sama mempersiapkan diri menyongsong tahun ajaran baru dengan tetap teguh, kuat, semangat, never give up. Selanjutnya sebentar malam akan ada ibadah fellowship keluarga pukul 7 via Zoom dengan tema jika kita tidak setia, ia tetap setia. Satu tema yang menarik untuk kita bisa ikuti bersama-sama seluruh sidang jemaat Tuhan sebentar malam. Juga akan ada penyuluhan baptisan bagi yang akan mengikuti dapat menghubungi pembina remaja. Sekali lagi akan ada kegiatan penyuluhan baptisan air. Bagi yang akan mengikuti diharap menghubungi pembina remaja yang ada. Demikian pengumuman kami sampaikan dari sekretariat. Satu lagi, minggu depan ibadah masih dilakukan secara online berkaitan dengan PPKM yang masih berlangsung sampai tanggal 5 Juli. Oleh karena itu bagi jemaat Tuhan yang belum mendapatkan perjamuan dapat menghubungi sekretariat di call center yang tersedia. Ya, nanti sekretariat akan segera memfollow up WA-WA yang masuk dan mengirimkan perjamuan ke rumah Bapak Ibu Saudara semua. Demikian pengumuman siang hari ini. Satu hal, ia penjaga Israel tidak pernah terlelap. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gerejaku adalah rumahku.